bicara tentang syariah, bicara tentang masalah profesionalitas. Maka kita mendukung pemerintah kita, kalau seandainya ada yang ingin menjadikan di pemerintahan, penerapan syariah di pemerintahan. Pemerintahan dulu, terapkan tingkat di pemerintahan. Apa? Yang enggak ahli di bidangnya jangan pakai. Hanya yang ahli di bidangnya saja. Kita mengharapkan Gubernur Aceh, coba terapkan syariah. Ini boleh terapkan syariah. Yang hana-hana betul, gadis-gadis yang hanapa, yang bermasalah, singkirkan. Cari yang lain, taruh yang lain. Yang gemebut demi rakyat. Ya. Bukan untuk mempertahankan masalah jabatan dia, tapi demi rakyat. Jadi syariah itu bicara tentang itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan, dan seluruh pendengar yang mengikuti kami melalui media sosial ataupun melalui radio dimanapun saudara kami berada. InsyaAllah kami doakan selalu berada dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah selalu, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini setelah bulan suci Ramadan dan juga setelah kita melewati Aidul Fitri, kita memulai kembali kajian kita di masjid yang kita cintai ini. Kami mengangkat tema pertemuan pertama kita ini adalah hidup bersyariah. Mungkinkah dan bagaimana? Ada banyak persepsi tentang syariah yang ingin kita perbaiki. Khususnya adalah bagi generasi anak muda kita yang akan datang. Ya, atau anak muda kita sekarang yang nanti mereka akan banyak berperan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Ada banyak mispersepsi tentang masalah syariah itu sendiri. Maka sebaik-baik orang yang menjelaskan syariah itu adalah ya kita sendiri yang mencintai syariah itu. Kita tidak menginginkan syariah itu dijelaskan oleh orang yang tidak mengimani akan syariah itu, yang mereka tidak pernah hidup juga di dalam bingkai syariah, ya, ataupun mereka berada di luar daripada hukum Allah. Nah, maka sebaik-baik orang yang menjelaskan syariah dan yang menjalankan syariah adalah orang yang beriman akan syariah itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau secara ilmiahnya ya, syariah itu kita maknakan secara istilahnya itu dipakai untuk makna syariah pada secara istilah itu, secara ilmiahnya adalah segala yaitu berupa bermakna agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sampai kepada kita, serta juga ajaran-ajaran yang dibawakan oleh nabi-nabi terdahulu, maka itu adalah syariah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ajaran Rasul, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita itu syariah Allah. Itu makna umum daripada syariah. Kemudian ketika syariah itu ya menjadi pembahasan khusus oleh para ulama, maka syariah itu dimaknakan adalah ya, Islam itu akidah dan syariah. Ada pembahagian ya, ada pembahagian pembahasan makna daripada syariah itu sendiri. Syariah lebih sifatnya praktis, sedangkan akidah itu lebih kepada sifatnya adalah berupa keyakinan yang sifatnya adalah teoritis. Akidah lebih kepada masalah batin, syariah itu lebih kepada masalah zahir. Tapi itu makna istilah yang dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam kemudian. Nah, kalau kita ingin memaknakan yang sekarang istilah yang kita istilahkan bersama dengan syariah, hidup bersyariah, maka maknanya adalah hidup yang sesuai dengan
ketentuan agama Allah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, baik sifatnya itu adalah akidah, baik sifatnya itu berupa masalah ahkam fiqhiyah, begitu juga masalah akhlak dan adab. Jadi itu makna daripada syariah. Kalau kita ingin mengatakan bahwa hidup kita berdasarkan syariah, artinya adalah sesuai dengan atau didasarkan kepada agama Allah, ketentuan-ketentuan Allah di dalam kehidupan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, coba saya mengajak kita semua membayangkan ya, bahwa kita ini masih hidup di hutan belantara, persis seperti suku terasing, ya. Suku terasing yang masih ada di Nusantara kita, ya, mereka masih hidup terasing, ya, yang mereka masih hidup di hutan. Untuk supaya seseorang itu bertahan hidup, ya, dengan kondisi tempat mereka tinggal, ya, mereka akan hidup berkeluarga, akan hidup bermasyarakat. Kalau sudah terhubung satu manusia dengan manusia yang lain, maka itu akan perlu kepada aturan. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa hidup. Baik itu sifatnya aturan dalam keluarga, atau sifatnya aturan di dalam sebuah komunitas, kelompok atau suku, yang nanti artinya ada juga aturan yang mengatur antara suku dengan suku kalau seandainya sifatnya lebih luas. Tidak akan ada kehidupan tanpa ada aturan tentunya. Sekarang kita mau mengambil aturan itu dari mana? Kita buat sendiri atau kita ambil dari Allah? Kalau seandainya aturan tidak ada dari yang lain, ya kita buat sendiri. Buat sendiri karena apa? Ya tidak akan ada yang mengajarkan. Kita hidup di belantara, di hutan, ya. Siapa yang mengajarkan kepada kita? Enggak ada. Ya sudah, manusia membuat aturannya sendiri, mengatur tentang masalah kehidupannya. Maka hiduplah mereka sesuai dengan aturan yang mereka buat sendiri, karena tidak ada lain yang mengajarkan kepada mereka aturan hidup. Maka salah satu kisah yang diceritakan oleh seorang pendakwah kita yang terkenal, Ustadz Hani Krisdianto, ketika beliau berdakwah di suku pedalaman Maluku yang jalan kakinya sampai 10 hari jalan kaki sampai ke tempat itu. Mereka hidup di hutan itu, ya, dengan cara apa? Itu dengan keluarga, ya, terjadi hubungan suami istri, bukan suami istri, anak berhubungan dengan anaknya, ya, si ayah berhubungan dengan anaknya, lahirlah anak. Jadi sifat keluarganya itu seperti itu. Mereka tidak ada aturan yang mengatur bahwa seorang anak enggak boleh berhubungan intim dengan ibunya, tidak ada aturan. Hidup mereka seperti itu, lahirlah anak seperti itu. Tidak ada aturan. Mereka buat sendiri aturannya, enggak ada yang mengajarkan kepada mereka. Nah, sekarang kita hidup di alam bukan belantara lagi, tapi kita sudah hidup di alam yang seperti ini. Begitu kita buka mata, masyarakat kita bukan di hutan, tapi hidup dengan di alam yang sudah seperti ini. Aturan datang dari mana? Mau ngambil aturan dari orang lain, enggak buat sendiri, ambil dari orang, atau enggak ngambil dari orang lain, maka ambil ada yang datang dari Allah. Kita tinggal memutuskan nih, untuk mengatur hidup kita, hubungan antara satu orang dengan orang lain, hubungan kita dalam keluarga, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita yang mengatur dengan suku-suku yang lain dalam sebuah bangsa. Kita mau ngambil aturan mana? Buat sendiri atau mau ngambil dari yang sudah diatur oleh Tuhan? Dalam kita berkeluarga, ada enggak aturan Tuhan? Ada aturan Tuhan. Dari mana? Dari Al-Quran. Oke, coba lihat aturan dari Al-Quran apa? Dalam Al-Quran diatur masalah berkeluarga, bahwa harus terjadi pernikahan dulu. Tanpa ada pernikahan tidak boleh ada hubungan intim. Ya, tidak boleh ada hubungan antara seorang ibu dengan anaknya, seorang ayah dengan anaknya, tidak boleh terjadi hubungan intim, bahwa itu menjadi haram. Kalau seorang ayah dan ibu kemudian mati ataupun meninggal, maka dia akan mewariskan hartanya. Berapa jumlah harta diwariskan? Sekian, sekian, sekian. Wah, udah komplit ini di dalam Al-Quran. Jadi mau hidup pakai aturan mana? Al-Quran atau mau hidup aturan sekuler yang dibuat misalkan dari Amerika?
Aturan keluarga di Amerika seperti apa? Ya, jauh berbeda dengan Al-Quran. Keluarga ada istilahnya seorang ayah punya istri, ibu, ya, kemudian dia punya pacar lagi tinggal dalam satu rumah. Tapi itu bukan ibunya, tapi pacar ayahnya tinggal dalam satu rumah. Ini keluarga macam apa? Itu aturan keluarga mereka buat sendiri. Oke? Jadi kita mau yang mana ini? Mau yang siap jadi dari Tuhan atau yang buat-buat sendiri oleh manusia? Hidup bersyariah, kita memutuskan untuk mengambil aturan-aturan yang ada diturunkan oleh Tuhan kepada kita, kita jadikan itu menjadi pegangan hidup kita yang mengatur kehidupan kita. Udah siap jadi. Maka syariah mengatur dari dua sisi. Kita lihat ya. Syariah ada yang sifatnya adalah mengatur hak-hak manusia. Syariah juga mengatur dari sisi adalah sifatnya hudud. Ada hukuk, ada hudud. Hukuk itu adalah memberikan hak-hak bagi manusia. Ada sisi yang lain daripada syariah yang mengatur tentang masalah kehidupan. Itu adalah apa? Hudud. Hudud itu adalah batasan-batasan ataupun pidana. Ada hukum pidana, ada juga hak. Jadi syariah Allah itu mengatur bagaimana manusia mendapatkan hak yang sebaik-baiknya di dalam kehidupan supaya dia mendapatkan kehidupan yang mulia. Seorang ibu ada haknya, seorang ayah ada haknya, seorang suami ada haknya, seorang istri ada haknya, seorang anak ada haknya. Itulah dia syariah. Aturan syariah itu ingin memberikan hak kepada setiap manusia yang hidup, ya, sehingga kehidupannya itu bermartabat dan mulia. Di Amerika, aturan sekuler. Seorang ibu boleh mengusir anaknya kalau dia sudah tidak suka sama anaknya, kalau dia sudah umur 18 tahun. Keluar dari rumahku, nggak ada urusan kamu di sini. Nggak ada yang melindungi dia. Nggak ada yang melindungi. Dia boleh mengusir. Ya, atau seorang anak, ya, seorang anak boleh keluar dari rumah ibunya dan tidak mau menganggap ibu dan ayahnya lagi kalau dia udah umur 18 tahun. Nggak ada urusan. Jangan ikut campur urusan saya ya. Saya sudah umur 18 tahun. Ibu dan ayahnya menangis saja. Sudah besar, sudah aku besarkan seperti ini, tapi kamu tidak tahu diuntung. Orang tua hanya menangis saja. Itu aturan dalam berkeluarga yang mereka buat. Di dalam Islam tidak begitu. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkurli wa liwalidayka ilayal masir, kata Allah. Ya, telah aku tetapkan kepada manusia, kata Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia telah hamil kepada dia, kemudian ibunya telah hamil membawanya dalam keadaan susah payah, kemudian kemudian mengasuh dia, memberikan ASI kepadanya lagi selama 2 tahun penuh, ya. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita, perintah daripada Allah. Kenapa Allah perintahkan kita seperti itu? Ada hak orang tuamu di situ. Syariah mengatur hak manusia. Mengatur hak anak. Anak tidak boleh, ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan bunuh anakmu karena takut kamu fakir, kamu miskin. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada hak daripada anak. Sekarang kita bertanya, ini kita mau ambil hukum apa ini? Hukum buat sendiri atau hukum syariah yang sudah komplit seperti itu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, atau buat-buat sendiri? Mana hukum yang terbaik di dunia ini? Nah, kita mengatakan kita hidup di Aceh, kita hidup di Indonesia selaku hidup bersyariah, kita mengakui bahwa, saudaraku yang dimuliakan Allah, mengakui bahwa kita ambil dalam kehidupan kita, dalam aturan hidup antar sesama kita, ambil hukum yang sudah jadi dari Tuhan, kita terapkan bersama. Karena itu pasti lebih baik, sesuai dengan iman kita, keyakinan kita. Karena kita masyarakat beriman, sedangkan mereka di Amerika, di Eropa, itu masyarakat ateis sekuler, tidak percaya kepada agama. Udah, mereka buat sendiri hukumnya. Nah, lalu sekarang kita lihat, ya, Ustadz, bagaimana yang menjamin, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu memang apakah betul, ya, memberikan hak-hak kepada manusia, bahwa syariah itu
Saya mengajak kita untuk memahami satu sisi kecil daripada syariah. Apa itu? Syariah itu mengatur hak dan menjamin hak bagi setiap orang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bahwa setiap pribadi itu ada hak yang harus dipenuhi. Ada juga kewajiban yang harus dipenuhi. Itulah dasar hukum pada dasarnya. Kita belajar ilmu hukum di Indonesia sekalipun, di dunia sekalipun, adalah bicara masalah hak dan kewajiban. Udah dua hal itu. Buatlah aturan macam-macam demi apa? Menjamin hak dan kewajiban seseorang. Kita lihat misalkan ya, di dalam Al-Qur'an ya. Allah berfirman dalam masalah zakat surat At-Taubah ayat 60. Apa firman Allah? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Kata Allah, sesungguhnya zakat yaitu sedekah yang wajib yaitu zakat itu untuk siapa? Fuqara dan masakin, untuk orang-orang fakir dan orang miskin, orang-orang yang kemudian amil, yang bekerja untuk zakat, kemudian juga orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk ke dalam Islam, orang yang kemudian yang memerdekakan hamba sahaya yang berhubungan dengan masalah budak, kemudian membebaskan orang-orang yang berhutang, kemudian untuk orang-orang yang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan dalam perjalanan sebagai kewajiban daripada Allah, faridatan minallah. Zakat itu sendiri adalah untuk melindungi dan memberikan hak kepada orang yang sangat darurat dalam hidup. Maka syariah faridatan minallah, kata Allah, ini kewajiban daripada Allah. Syariah itu melindungi orang-orang yang sangat lemah dalam hidup, yang kadang negara tidak mampu menjamin itu. Negara tidak mampu untuk memberikan hak itu. Negara sesuai dengan PAD. PAD nah ada juga hana PAD gimana pegat. Hana yang bayar hutang, hana yang bayar pajak, enggak ada yang bayar pajak. Ya sudah, kami enggak bisa membuat rumah-rumah duafa. Enggak bisa memberikan hak untuk fakir miskin. Kenapa? Enggak ada yang bayar. Tetapi zakat ya, di mana negara ada, di mana masyarakat ada, pasti ada harta diwajibkan oleh Allah untuk berikan untuk mereka. Jaminan hak bagi mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, perlindungan terhadap hak-hak orang yang seperti itu, ya. Ini contoh kecil, ya. Kemudian di dalam syariah, ya, dijamin seseorang itu untuk membela hak dirinya, sebagaimana sebagaimana sabda Nabi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang dia itu dibunuh karena membela daripada hartanya, dia syahid, kata Nabi. Orang yang terbunuh gara-gara mempertahankan hartanya, dia syahid, enggak mati konyol, enggak. Dia membela hartanya, dirampas, dirampok, tanahnya diambil oleh perusahaan besar, perusahaan sawit ingin mengambil tanah dia, rumah dia digusur dengan semena-mena, zalim. Dia pertahankan diri, ditembak dia, syahid. Syariah menjamin itu. Pertahankan hartamu, kamu syahid. Tidak akan mati konyol. Dijamin sama syariah loh. Itu hakmu. Tidak akan mati semena-mena hanya gara-gara demi rumah, demi tanah. Ini tanah saya memang. Diambil secara zalim, paksa. Saya pertahankan, ditembak misalkan. Saya mati syahid dalam Islam. Bayangkan, syariah memberikan hak bagi seseorang. Menjamin haknya. Dunia dan akhirat. Akhirat dia syahid. Mungkin di sini mati seperti yang lain, tapi di akhirat dia syahid. Kemudian waman qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang dia dibunuh gara-gara mempertahankan agamanya, syahid, tenang saja. Gara-gara mengaku dirimu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibunuh karena ada orang yang benci sama kamu gara-gara mendengarkan kamu bertakbir, kamu syahid. Kamu syahid, dijamin, ya. Waman qutila duna ahlihi fahuwa syahid, kata Nabi. Siapa yang dia itu dibunuh gara-gara membela keluarganya, membela anaknya, membela suaminya, membela istrinya, dia syahid, kata Nabi SAW. Syariah jaminan terhadap hak individu untuk hidup secara mulia. Berhak saya punya tanah, berhak saya punya harta, saya pertahankan, kamu syahid. Karena Islam mengakui kamu berhak memiliki hakmu.
Nggak boleh diambil, dirampas oleh orang lain. Ini kan kemuliaan hidup. Syariah itu menjamin itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu juga, ya, misalkan di dalam masalah hubungan jar kita ataupun hubungan tetangga kita. Di dalam syariah, di dalam Islam diatur bagaimana hubungan dengan tetangga kita. Karena tetangga itu yang menjadi penyebab kita ini enak hidup di dunia atau tidak. Jadi bukan orang luar negeri yang menjamin kita bisa hidup enak di dunia ini atau tidak. Siapa juga? Tetangga kita, depan belakang, sisi kiri kanan. Itu dunia kita loh. Kalau kita punya rumah, ada tetangga kanan kiri depan belakang yang menjadikan hidup ini nyaman dan tenang, tetangga itu loh. Kalau tetangganya macam-macam, dunia kita ini rusak rasanya. Kenapa? Enggak nyaman betul. Mau pindah enggak punya duit. Mau sewa rumah lain enggak punya duit. Mau tinggal di situ merana. Maka Islam mengatur supaya setiap tetangga itu punya hak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada satu, ya, apa namanya? Ya, kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahu la yu'min, wallahi la yu'min, kata Nabi. Tidak sempurna iman, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman. Siapa dia? Man la ya'man jarahu bawa'iqah. Orang yang tidak menjadikan tetangganya itu aman dari gangguannya. Itu kata Nabi tidak sempurna imannya. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. 3 kali kata Nabi SAW. Dipertaruhkan iman kita dengan apa? Hubungan kita dengan tetangga. Kan hubungan dengan Allah ilon tenang mentah, ilon dengan Allah hanya semayang tahajud tiap malam. Dengan tetangga, Islam syariah itu mengatur hubungan kita dengan tetangga secara baik. Kalau masih mengganggu tetangga kita, jangan bicara dulu masalah imanmu. Tetanggamu saja belum aman dari gangguanmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Saya ingin mendeskripsikan syariah dari sisi hari-hari kita. Kemudian kata Nabi SAW, ya, di dalam riwayat Imam Bukhari fil Adabil Mufrad, ya, daripada Nafi' an Ibnu Umar, laqad ata alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Thumma al-an adinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Ini pengakuan, ya, seorang sahabat, ya, Ibnu Umar. Beliau berkata apa? Sampai suatu masa di masa kami bahwa dirham dan dinar itu tidak berharga ketimbang daripada saudara seorang muslim. Memiliki saudara seorang muslim itu lebih berharga daripada dinar dan dirham, kata beliau, ya. Tetapi sampai sekarang, kata beliau, ini masih beliau membandingkan dua masa. Tapi sekarang tapi sekarang dinar dan dirham itu lebih dicintai seseorang daripada saudaranya muslim. Lihat tuh, beliau membandingkan. Kami dulu, ya, diajar, dididik oleh Nabi, uang dinar dirham itu enggak berharga. Yang lebih berharga apa? Saudara muslim lebih berharga. Lihat itu hubungan kemanusiaan diciptakan oleh agama kita, oleh sunnah Nabi. Tapi sekarang sampai suatu masa bahwa dinar dan dirham itu lebih berharga daripada saudaranya, daripada saudara muslim. Mungkin perkataan ini hari ini benar, ya. Perkataan Ibnu Umar ini hari ini benar. Saudara itu bisa putus hubungan hanya gara-gara apa? Dinar dan dirham, rupiah, penggri bahasa orang Aceh. Ya, dinar dirham hanali yang napa? Penggri itu tinggal. Ya. Ya. Kemudian sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'allaqun bi jarihi yaumal qiyamah. Betapa banyak tetangga-tetangga itu nanti berurusan dengan tetangganya di hari kiamat. Yaqul ya Rabb hadza aqlaqa babahu duni famana'a ma'rufuhu. Di hari kiamat betapa banyak tetangga-tetangga itu saling diadukan oleh tetangganya. Seseorang diadukan oleh tetangganya. Kenapa? Diadukan di hari kiamat. Ya Allah, ini dia orang yang menutup pintu rumahnya tanpa memberikan kepadaku kebaikan dalam hidupnya.
Jadi hidup sebagai tetangga tidak memberikan kebaikan kepada tetangga samping, kiri, kanan, depan, belakang kita. Tidak berbuat baik. Syariah menjamin hubungan hubungan bagaimana kita ini hidup mulia sesama di dalam hidup. Ini perlu kita pahami, saudaraku, dengan baik. Kawan-kawan, teman-teman, ya. Di dalam ilmu fikih misalkan, ya, itu masalah air comberan kita, air yang jatuh dari atap kita, itu diatur di dalam fikih. Boleh nggak air hujan jatuh? Apa beda air hujan jatuh dengan air yang sumbernya dari bawah, dari tanah kita? Kalau air hujan, itu sifatnya bagaimana hukumnya boleh jatuh ke tanah orang lain. Kalau air dari kita, dari air bersih dari kita, air kotor dari kita, itu boleh nggak melewati di samping tanah, di samping batas tanah orang lain yang nanti baunya tercium kepada orang? Boleh tidak sesuatu yang nampak dari rumah kita atau dari pekarangan kita itu tidak sedap dipandang oleh mata daripada tetangga kita? Boleh nggak begitu? Itu diatur loh dalam fikih. Main katanya hana truk dah buat kenan, gaduh dengan bab masalah taharah tapi hana leh. Ya. Itu diatur, boleh enggak gerpoh katanya, bahasa orang Aceh. Gerpoh katanya. Gerpoh apa? Kandang ayam kita itu di tanah kita tapi pemandangan dilihat oleh tetangga kita tidak sedap. Itu boleh enggak? Diatur itu. Tidak boleh terlihat sesuatu yang tidak menyenangkan daripada tetangga kita, apalagi baunya. B. Hidung bukan dak lagi nyo itanuh ro ku putalah man B. Pemandangan kibat. Nah, itu diatur di dalam Islam. Kenapa? Ada hak tetangga yang harus diberikan. Itu syariah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka syariah itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita bicara tentang syariah. Cuma pemahaman kita tentang syariah hari ini masih sangat kecil, masih sangat tercompang-camping sehingga seakan-akan tidak nampak sama kita syariah itu seperti apa sih. Nah, ini masih sisi adalah kekurangan kita. Kemudian sisi lain, di samping mengatur urusan personal, hubungan dengan sesama manusia, syariah juga dari sisi pemerintahan kita katakan. Ya. Kalau kita katakan bahwa hidup bersyariah dalam sebuah negara, itu artinya adalah profesionalitas dan meritokrasi lah bahasanya hari ini di dalam masalah urusan pemerintahan. Pemerintah yang bersyariah adalah pemerintah yang dikelola secara profesional dan meritokrasi lah bahasanya hari ini. Ya. Kita lihat, ya, datang kepada Nabi seorang Arabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Seorang Arabi, orang Arab Badui ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Ya. Para sahabat melihat ketika ada orang yang nanya begitu, Nabi tidak ingin menjawab. Nabi gebah muka. Hana galak gemejak jawab pertanyaannya. Mata sa'ah. Itu kan pertanyaan yang enggak boleh ditanya. Yang pertanyaan itu kan hanya Allah yang bisa menjawab. Tapi ini Arabi, orang Arab Badui hana gedeput apa, gedanya ngejak Nabi katanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Nabi gengiang unun, lihat kanan kiri. Para sahabat melihat bahwa Nabi tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Lalu kemudian tidak lama setelah itu, ya, Nabi berkata, "Siapa yang tanya tadi? Mana dia?" "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya yang tanya tadi." Ya, katrib gepeim li Nabi, ya. Hana gejawab, ya. "Ha ana za ya Rasulullah," ya. Qala fa idza du'iyatil amanah fantadhiri sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah sa'ah itu, kata Nabi. Lihat tuh bagaimana Nabi menerjemahkan. Kamu bertanya tentang hari kiamat, Nabi ingin mengatakan sisi yang harus kamu pahami, yang harus kamu yakini tentang itu apa? Bahwa apabila amanah itu disia-siakan, tidak diperdulikan, tidak dijaga dengan baik, maka saat itulah terjadi kiamat, kata Nabi. Ya. Qala kaifa ida'atuha? Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadri sa'ah. Kalau seandainya, kata Nabi, diberikan suatu perkara bukan kepada orang yang ahli di bidangnya,
maka tunggulah kehancuran, kata Nabi. Itu ajaran agama kita. Kalau orang di Amerika dan di Eropa harus ditulis dalam undang-undang negara baru boleh dijadikan sebagai prinsip hidup. Tapi dalam Islam nggak perlu ditulis undang-undang itu. Semua itu ada dalam hati umat Islam. Kita bisa menilai bahwa ini benar pemerintah atau tidak. Lihat, ini sudah dikasih masalah pengelolaan migas kepada orang yang nggak paham masalah migas. Dikasih tentang masalah mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam, orang nggak paham tentang syariat Islam. Tahu ini bercanggah dengan, bukan dengan aturan saja, dengan iman haba Nabi mentang katalah, bergelom yang lain. Jadi ya, bicara tentang syariah, bicara tentang masalah profesionalitas. Maka kita mendukung pemerintah kita. Kalau seandainya ada yang ingin menjadikan di pemerintahan, penerapan syariah di pemerintahan. Pemerintahan dulu, terapkan tingkat di pemerintahan. Apa? Yang enggak ahli di bidangnya jangan pakai. Hanya yang ahli di bidangnya saja. Kita mengharapkan Gubernur Aceh, coba terapkan syariah. Ini boleh terapkan syariah. Yang hana-hana betul, gadis-gadis yang hanapa, yang bermasalah, singkirkan. Cari yang lain, taruh yang lain. Yang gemebut demi rakyat. Ya. Bukan untuk mempertahankan masalah jabatan dia, tapi demi rakyat. Jadi syariah itu bicara tentang itu. Maka adik-adikku yang muda-muda kalian, jangan takut bersuara tentang syariah. Karena syariah menjamin pemerintahan harus profesionalitas. Makanya nggak berani orang berbicara tentang syariah. Karena apa? Begitu besar loh syariah ini. Begitu transparan loh syariah ini. Betapa sucinya syariah itu. Jadi kalian yang muda-muda, jangan takut bicarakan. Kita terapkan prinsip syariah di pemerintahan. Di pemerintahan. Kami menuntut di pemerintahan terapkan prinsip syariah. Jadi kalian jangan takut bicara masalah syariah. Khususnya di pemerintahan. Karena pemerintahlah yang menerapkan. Maka di pemerintahan dulu terapkan itu. Kita tuntut selaku rakyat. Itu hak kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi berbanggalah kita kalau seandainya kita mengatakan kami bangga hidup bersyariah. Ya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.